banget guys, menarik banget buat topik pembicaraan kita kali ini. Namun aku mau nanya kabar teman-teman dulu nih, apakah teman-teman semua yang nonton lagi pada ngapain? Apakah sehat-sehat aja atau tidak sehat atau sedang sakit ya? Kalau yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang sehat semoga makin sehat dan diberkati. Amin. Nah, kali ini aku mau nanya kabar-kabar kakak-kakak kita dulu. Masa kabar penonton aku tanya? Karena kakak-kakak nggak aku tanya ya. Mulai dari Kak Deborah dulu. Apa kabar Kak Deborah? Gimana nih kali ini? Apakah baik? Kabarku ya seperti aku masih hidup di sini, berarti aku masih amat sehat. Apalagi kita bentar lagi mau podcast tentang kebudayaan Hindu ya, sangat amat menarik. Jadi jangan kayak Gini aja dong. Oke, aku sehat-sehat aja di sini. Aku mau ikut podcast juga ya. Aku masih sehat, aku masih sehat juga dari jasmani dan rohani gitu. Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman semuanya. Hai. Kembali lagi di podcast kita yaitu OTP Open the Pass. Nah, kali ini di podcast kali ini aku nggak hanya sendirian, tapi aku punya teman-teman di sini. Ada dua orang kakak-kakak kita. Yang pertama ada Aku Olivia Nainggolan. dan ada halo, aku Deborah Cecilia. dan aku hostnya, aku adalah Isabel. Nah, kali ini kita nggak akan ngebahas tentang budaya-budaya lain, tapi kita akan ngebahas tentang budaya Hindu sendiri. Nah, budaya Hindu ini sangat-sangat menarik untuk dibahas oleh teman-teman. Jadi didengarin dan disimak baik-baik. Namun sebelum itu aku mau nanya kabar-kabar orang kakak-kakak ini dulu. Apakah kabar orang kakak-kakak ini baik atau tidak baik? Jadi kita tanya dulu dari Kak Olive. Halo Kak Olive, apa kabar? Kabar aku sendiri, aku pastinya baik ya, karena kita kan di sini mau kupas tuntas ya Kak. Iya, bener banget. Budaya Hindu sejauh mana? Iya, benar. Cerita-cerita sharing gitu kan. Jadi sejauh ini aku baik dan puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Dan jangan lupa halo Kak Deborah, apa kabar nih? Kalau kabar aku juga sangat amat baik ya. Apalagi topik kita pada hari ini tuh kan sangat amat menarik untuk dibahas. Jadi jangan ketinggalan untuk mendengarkan podcast kami. Nah, kali ini aku mau nanya-nanya nih. Kan kita kalau membahas budaya Hindu ya. Kalau kita tahu kan budaya Hindu itu kayak banyak banget ya, kayak apa ya, kental banget ya, dan itu kayak sangat-sangat gimana ya, menggelitik gitu loh agamanya. Filosofinya itu ya, Filosofinya itu sangat-sangat amat kental dan gitu. iya banget, menarik banget. Dan aku mau nanya, dari orang kakak ini, menurut kakak yang paling menarik di budaya Hindu itu apa sih? Ayo Kak Oleh, coba dong kasih tahu. Kalau aku sendiri yang menarik itu ada sistem pembagian kastanya ya. Di Hindu itu kan ada sistem pembagian kasta. Terus ada ini pengkalenderan di Hindu, penanggalan mereka itu ada tahun-tahunnya. Mereka itu enggak tahun seperti kita biasa, ada pembagian tahun-tahunnya. Terus ada ya selebihnya upacara-upacara keagamannya itu cukup menarik ya, terutama ya ngaben. Benar Kak Deborah, benar. Ngaben ya, bakar-bakar mayat yang ngeri gitu ya, kayak wow. Coba kita tanya dulu sama Kak Deborah, apakah yang menarik dari budaya Hindu? Tentu saja ya, banyak kebudayaan Hindu ini yang sangat amat menarik. Tapi kalau aku sendiri yang sangat amat menarik bagi aku tuh tentu saja itu upacara ngabennya, karena kan itu nggak biasa ya dalam Iya, benar-benar. kehidupan kita. Bagaimana mayat itu dibuangkan dan apa sih Iya. pentingnya itu? Nah, itu sangat amat menarik untuk dibahas sekarang. Iya benar-benar. Nah, kan kalau dia budaya Hindu itu kayak lebih kental, kita bicaranya di Bali ya, di Bali. Karena ada upacara kecap, ada ngabennya, Galungan juga. sangat-sangat amat menarik ya, dan banyak juga mungkin turis-turis pergi ke sana merasa gara-gara Iya. apalagi Iya, candi-candinya, candi-candinya ya, Meriah banget. meriah banget ya, dan agak kyo gimana gitu. Nah, jadi aku kan tadi kan ada disinggung nih tentang pembagian kasta. Betul. Jadi aku kurang tahu nih tentang pembagian kasta. Boleh dijelasin nggak bagaimana pembagian kastanya? Oke, jadi kalau di Hindu itu ada pembagian kasta yang disebut sebagai Diwangsa. Diwangsa ini ada kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Untuk selanjutnya bakal dilanjut oleh Kak Deborah. Jadi aku akan membahas sekilas
Jadi gunanya pembagian kasta ini untuk membagikan golongan-golongan masyarakat. Nah, misalnya untuk kasta Brahmana itu untuk orang yang sangat amat tinggi sosialnya, misalnya itu pendeta dan juga orang yang mengabdikan diri kepada pendidikan, misalnya kayak guru, dosen. Terus yang kedua itu adalah kesatria. Ini tuh orang yang memiliki jabatan, misalnya itu orang menteri, presiden, dan juga orang yang mengabdikan diri pada masyarakat seperti tentara, militer, terus juga tadi seperti polisi. Terus ada yang ketiga, kasta sebelumnya itu kesatria. Kalau kesatria ini kan lebih ke tentara ya, artinya hartanya itu akan diberikan kepada negara gitu. Sedangkan yang Waisya ini mereka itu memiliki hartanya sendiri, tidak seperti kesatria. Kenapa? Karena biasanya profesinya itu petani, nelayan, pedagang gitu. Ya. Jadi kasta yang paling bawah itu apa tadi Kak? Kastanya yang paling bawah? Sebenarnya kasta yang paling bawah itu namanya Sudra ya teman-teman. Itu tuh seperti pengemis atau pokoknya itu yang kasta paling bawah gitu. Sedangkan yang paling tinggi itu Brahmana, benar-benar sangat dihormati. Terus ya Kak Bel, ternyata dari sistem kasta tersebut ada nama-nama ini untuk pemanggilan anaknya. Oh, ya, jadi nggak sembarangan ya. Jadi untuk kasta paling atas Brahmana itu untuk anak laki-lakinya itu dipanggil Ida Bayu. Ida Bayu. Iya. Terus untuk kasta paling bawahnya itu anak-anaknya dipanggil Wayan. Tapi kalau untuk setiap anak kedua itu sama-sama dipanggil Made atau Dengar. Begitupun nanti untuk anak keempat biasanya dipanggil Ketut. Betul. Iya. Lucu ya nama-namanya, keren-keren itu. Iya. Kalau ngebahas kayak gini tuh apa ya? Kayak budaya itu sangat Iya, jadi untuk nama-nama aja ada kas-kasnya doang loh ya Tuhan. Ini keren loh budaya kita ini. Jangan lupa harus dilestarikan budaya kita. Jangan gimana-gimana gitu. Nah, kan kita udah bahas-bahas kasta ya. Kalau ngebahas kasta aku pernah dengar ini biasanya kalau di kasta Brahmana itu udah bisa apa ya nikah sama kasta yang lebih di bawahnya gitu ya. Betul. Itu boleh tahu nggak itu kenapa? Itu kan karena pembagian kasta ini sebenarnya sangat amat dihormati ya oleh warga Bali ataupun warga Hindu di sana. Jadi kalau misalnya ketika kasta yang tertinggi seperti Brahmana gitu loh, masa harus dikawinkan atau menikah dengan kasta yang paling bawah? Karena itu kan kalau dari misalnya nih aku seorang Hindu, pasti aku nggak akan sembarangan memilih pasangan hidup. Jadi dari pandangan dari warga Hindu sendiri sih, karena kan itu untuk menjaga nama baik juga ya. Keluarganya, karena kan itu secara keturunan kan, jadi sangat amat dihormati. Iya benar. Tapi kalau dilihat-lihat, jadi kalau kita punya kasta-kasta ini jadi ribet ya. Kalau Iya. kita suka sama yang kasta Sudra, kita nggak bisa nikah karena kita kasta Brahmana. Jadi Iya. agak susah gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat nih, kan sekarang udah era modernisasi ya, udah banyak banget globalisasi. Dia campur-campuran budaya. Jadi menurut kakak gimana sih pandangan kakak tentang modernisasi di budaya ini? Pastinya ada kemajuan ya, bukan kayak seperti sekarang dulu yang benar-benar sangat dibatasi tentang pembagian kasta ini. Benar-benar kayak kita harus sederajat dengan orang yang seperti Brahmana ke Brahmana, ke kesatria ke kesatria. Tapi kalau ke modernisasi, saya cukup positif ya untuk pemikirannya, bahwa untuk memilih pasangan hidup ataupun untuk bersosialisasi tidak perlu melihat kasta, tapi kita juga harus menghormati kebudayaan dan berusaha juga. Iya benar. Tapi kalau gara-gara modernisasi ini jadi banyak orang-orang Hindu yang lupa akan ininya ya budayanya. Itu sedih banget sih sebenarnya. Apalagi mereka punya budaya yang sangat unik ya, bisa dibilang unik banget. Dan mereka hanya melupakannya. Ya itu sangat-sangat sangat miris melihatnya. Dan kalau bisa dibilang tradisi-tradisi budaya Hindu juga bagus ya kan, ya keren-keren banget. Apalagi tradisi ngaben itu sangat-sangat kayak khusus gitu ya, beda dari yang lain-lainnya. Beda dari yang lain. Coba kita bayangkan, kita meninggal, mayatnya di
kok. Kenapa Ini jadi gimana? Kalau boleh tahu, kakak tahu nggak kenapa itu dia itu acara ngabennya itu kenapa diapain, dibakar-bakar itu? Jadi sebenarnya kita akan membahas sekilas ya apa sih intinya ngaben ini. Iya benar. Jadi saat jenazah ataupun seorang telah meninggal, mereka akan melalui proses ngaben. Jadi ngaben ini adalah pembakaran mayat ataupun pembakaran tubuhnya sendiri. Itu maksud dari pembakaran itu agar atmanya atau jiwanya akan kembali atau keluar dari badannya, akan kembali kepada alam semesta, sehingga mereka akan melalui proses reinkarnasi. Gitu. Benar. Jadi acara ngaben ini biar Sama tanah suci. ya sama tanah suci ya. Iya. Apalagi kalau kita lihat di India itu kalau debu-debu mayat itu dibuat ya ke sungai-sungai itu, ya jadi itu buat yang sakral. Iya. Tapi kalau menurut orang kakak budaya Hindu ini sakral banget nggak sih atau ya sakral aja? Pasti sangat amat sakral ya, apalagi kan ketika orang yang telah meninggal, mereka akan melalui proses reinkarnasi seperti hidup kembali ya. Apalagi kan reinkarnasi itu kan nggak sembarang reinkarnasi gitu. Jadi sebelum reinkarnasi itu benar-benar harus disucikan ataupun diambil atmanya itu oleh proses ngabennya itu. Dan ngaben ini nggak boleh sembarangan loh teman-teman, apalagi itu banyak banget yang harus diperlukan. Jadi biasanya orang yang melakukan ngaben ini harus membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang sangat amat banyak. Sehingga jadinya yang sering melakukan ngaben ini yang benar-benar yang kayak seperti meriah banget itu orang yang memiliki kasta yang tinggi. Keuangannya juga ini ya. Iya, Kak? bagus. Posisinya juga. Jadi menurut Kak Olive tuh budaya Hindu itu sakral banget nggak sih? Menurut aku itu budaya Hindu ini benar-benar sakral ya. Mulai dari tradisi ngaben, terus ada hari raya Nyepi, terus juga ada hari raya Galungan sama tradisi lainnya. Karena di sini tuh ternyata sistem penanggalan, sistem kalender di Bali agama Hindu, pokoknya mereka itu menyesuaikan dengan upacara-upacara keagamaan mereka, kayak spesial ya Kak. Iya, benar. Membuat kalender aja disesuaikan sama upacara keagamaannya. Kalau di sana itu ada dua, itu ada tahun Saka sama tahun Wuku. Kalau tahun Saka ini terdiri dari dia ini nggak dinyatakan dalam bulan, Betul. jadi dia dinyatakan dalam minggu. Satu tahun Saka itu ada 30 minggu. Kalau tahun Wuku itu ternyata 12 bulan sama seperti kita. Oh berarti kalau bisa dibilang kita itu pakai kalau di budaya Hindu kita pakai di penanggalan Tahun Wuku. Oh Iya. tahun wuku. Tapi mungkin lebih baik ya kita pakai wuku daripada yang tadi tahun Saka. Tahun Saka yang lebih Sesuaikan ribet ya ya. pada Iya. acaranya. Oh iya benar. Jadi menurut kan kita balik lagi ya di modernisasi. Aku agak inilah melihatnya, kayak dampak dari modernisasi ini sangat tidak jelas ya. Bisa dikasih tahu nggak orang-orang tuh dampak yang terlihat jelas di modernisasi dalam budaya Hindu itu apa sih? Kalau menurut ya, untuk dampak modernisasi ini sebenarnya kita kan bukan penduduk asli Bali ya. Iya. Tapi kayaknya di Bali itu udah tidak terlalu banyak, bukan ada lah masyarakat yang tidak terlalu memegang budaya. Buktinya mereka itu kan ada yang menikah dengan suku asing, nggak selalu ke kasta-kastanya. Terus juga kan di Bali kan ada kasus-kasus yang bilang kemarin di hari raya Nyepi, ternyata ada masyarakat di luar Pulau Bali yang melakukan kegiatan di siang hari. Bali itu kan benar-benar dilarang. Iya, dilarang. Itu juga akan pengaruh ini ya, modernisasi. Mereka ini jadi melarang budaya. Iya, mereka Seharusnya jadi nggak boleh ya. Mereka jadi nggak menghargai budaya mereka ya, benar-benar banget. Itu sebenarnya nggak boleh guys. Jadi untuk teman-teman yang sedang di Bali, kalau hari raya Nyepi di rumah aja ya, jangan keluar, nanti kena tegur. Kita sebagai penduduk asing harus menghargai budaya yang kita dapat di bulan. Iya. Ya benar banget. Terus kalau menurut kakak dampak dari modernisasi itu gimana sih Kak Dep? Seperti dampak dari modernisasi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Olive ya secara lebih rincinya. Jadi kalau menurut saya itu ya pasti budayanya itu tidak sekental dulu lagi. Jadi kayak citranya ataupun identitas dari budaya itu yang benar-benar sudah ada dari dulu seperti semakin berkurang ya. Seperti upacaranya ini benar-benar, kalau dulu kan upacara
mengundurkan diri. Selamat siang.